Perkenalkan, nama saya Eduardo Thomas dengan NRP 1303-20-189, Komunikasi Bisnis dari Keras Paralel G. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan vaksinasi COVID-19. Nah, sebelum itu, kita ketahui dulu nih, apa itu COVID-19? Nah, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia, hingga kematian. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 ini menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara. Penyebarannya yang sangat cepat ini membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret 2020. Nah, jumlah kasus hingga saat ini, tertanggal 14 April 2021, jumlah pasien yang terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 di Indonesia sendiri telah mencapai 1,58 juta orang, dan di seluruh dunia dengan total kasus mencapai 137 juta orang. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Selain itu juga, untuk dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang paling efektif, yaitu dengan tindakan vaksinasi. Nah, apa itu vaksin? Vaksin sendiri adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit dengan cara disuntikan ke dalam tubuh untuk memicu kekebalan tubuh. Vaksin COVID-19 sendiri pertama kali ditemukan di Cina pada tanggal 7 September 2020 oleh Badan Sinovac Biotech Ltd. Nah, vaksin apa saja sih yang digunakan di Indonesia? Vaksin yang digunakan di Indonesia oleh pemerintah Indonesia ada dua tipe vaksin, yaitu jenis Sinovac dari Sinovac Biotech Ltd dari Cina dan AstraZeneca dari perusahaan farmasi AstraZeneca asal Inggris. Nah, ada beberapa perbedaan antara vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Yang pertama, usia pemakaian. Nah, pada vaksin Sinovac sendiri telah melakukan uji klinis terhadap dua kelompok usia, yaitu usia dewasa yang berkisar antara 18-59 tahun dan lansia atau 60 tahun ke atas. Awalnya, memang vaksin ini hanya diperuntukkan untuk usia 18-59 tahun. Namun, setelah dievaluasi lebih lanjut tentang keamanan dan efektivitasnya, vaksin Sinovac juga bisa digunakan untuk lansia 60 tahun ke atas dengan rentang penyuntikan 28 hari setelah dosis pertama dan dosis kedua. Sedangkan vaksin AstraZeneca dapat digunakan pada usia 18 tahun ke atas. Berdasarkan evaluasi lebih lanjut, rentang penyuntikan yang direkomendasikan adalah 8 sampai dengan 12 minggu antara dosis pertama dan dosis kedua. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu efek samping. Efek samping yang diberikan oleh vaksin Sinovac tidaklah terlalu berbahaya dan masih bersifat ringan. Misalnya, jadi nyeri pada tempat suntikan, ada juga reaksi sistematik misalnya pegal-pegal kemudian demam ringan. Jadi, bisa dikatakan efek sampingnya itu jauh lebih kecil daripada vaksin-vaksin lain. Kemudian untuk efek samping dari vaksin AstraZeneca masih dalam kategori ringan sampai sedang. Di antaranya sebagai berikut. Misalnya, efek yang sangat umum itu terjadi antara lain seperti nyeri, gatal, ada panas di area suntikan, kemudian merasa tidak enak badan, menggigil atau demam, sakit kepala, mual, nyeri sendi, dan nyeri otot. Kemudian, efek yang umum itu seperti bengkak, kemerahan, dan benjolan di area suntikan, demam, muntah, atau diare, kemudian radang tenggorokan, pilek atau batuk, serta menggigil. Dan efek yang paling jarang dialami itu seperti nafsu makan menurun, sakit perut, kelenjar getah bening itu membesar, kemudian keringat berlebihan, kulit gatal, dan ruam. Kemudian, perbedaan selanjutnya yaitu metode pengembangan. Untuk metode pengembangan untuk vaksin Sinovac sendiri, itu menggunakan inactivated virus atau virus corona utuh yang sudah dimatikan. Nah, menurut WHO, metode ini sudah terbukti manjur
dan telah digunakan dalam pengembangan vaksin lain seperti flu dan polio. Sedangkan untuk metode pengembangan vaksin AstraZeneca itu menggunakan vektor adenovirus simpanse. Berbeda dengan vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca ini tidak menggunakan virus corona yang dimatikan. Nah, maksudnya apa? Para pengembang vaksin itu mengambil virus yang biasa menginfeksi simpanse, kemudian dimodifikasikan secara genetik untuk memicu respon imun atau viral vector. Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu efektivitas dari kedua vaksin ini. Nah, berdasarkan hasil uji klinis, vaksin Sinovac menunjukkan efikasi sebesar 65,3% dalam mencegah COVID-19. Hal ini didapat berdasarkan uji coba kepada 1.600 orang di Kota Bandung. Kemudian, berdasarkan laporan terbaru, vaksin AstraZeneca ini disebut efektif sebesar 76% dalam mencegah kasus COVID-19 bergejala. Selain itu, AstraZeneca juga menyebut vaksin corona buatannya 100% efektif mencegah penyakit parah karena COVID-19 dan rawat inap. Sehingga kita selaku masyarakat tidak perlu takut untuk melakukan vaksinasi demi kebaikan kita bersama. Nah, perlu diketahui juga seberapa pentingnya sih vaksin. Nah, vaksin atau imunisasi sendiri itu sangat penting karena bertujuan untuk membangun sistem kekebalan tubuh seseorang serta mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Nah, tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 yaitu untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat virus COVID-19. Vaksin ini juga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga melindungi orang-orang di sekitar kita yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Nah, untuk periode pemberian vaksinasi yang diprioritaskan pada periode Januari sampai April 2021, yaitu ada 3 kelompok. Yang pertama, tenaga atau petugas kesehatan, sebanyak 1,3 juta orang. Kemudian kelompok yang kedua yaitu petugas publik atau public worker, itu sebanyak 17,4 juta orang. Dan yang terakhir, masyarakat lansia di atas 60 tahun. Itu sebanyak 21,5 juta orang. Nah, bagaimana sih cara registrasinya? Nah, cara registrasinya itu dapat melalui beberapa cara. Misalnya, yang pertama, melalui SMS Blast Peduli COVID. Kemudian yang kedua, melalui website pedulilindungi.id. Kemudian yang ketiga dengan alamat email vaksin@pedulilindungi.id. Kemudian dapat juga melalui call bintang 119 pagar. Kemudian juga dapat melalui hotline vaksinasi COVID-19. Dan yang terakhir juga dapat melalui WhatsApp dengan mengakses link bit.ly/vaksin-covid-ri. Nah, jadi kita tidak perlu bimbang dengan banyak hoax yang tersebar di luar sana. Ada baiknya jika kita lakukan vaksinasi sekarang demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ayo, daftar vaksinasi sekarang! Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih, salam sehat.